Hai, kembali lagi di Web3 Series dengan aku, Brenda. Di video kali ini, aku bakal sharing alasan kenapa penting buat kamu dan aku belajar Web3. Secara umum, alasan orang pengen belajar Web3 ini ada 3 ya. Yang pertama, karena pengen belajar teknologi Web3. Yang kedua, karena pengen berkarir di Web3. Dan yang ketiga, pengen dapat cuan di kripto. Kalau aku pribadi, aku pengen ketiganya sih. Cuma aku nggak bisa maksimal ketiganya. Ya aku sadar ya, aku bukan background IT, tentunya akan lebih susah buat aku paham segala sesuatu yang terlalu teknikal tentang teknologinya. Aku nggak punya programming skill, so kapasitasku ya hanya memahami gimana teknologi Web3 ini bisa berpotensi membantu aktivitasku sehari-hari menjadi lebih baik. Ini ada kata potensi ya, karena memang harus diakui banyak produk Web3 sekarang masih dalam tahap pengembangan. Jadi platformnya udah ada, tapi belum diadopsi secara luas penggunaannya. Untungnya, buat bisa berkarir di Web3 atau pengen mulai investasi tuh kita nggak perlu jadi orang yang paling tahu segalanya. Di Web3 kita bisa pilih nih, kita mau berpartisipasi jadi apa. Kalau emang paham bahasa pemrograman, bisa aja jadi developer. Kalau mau karir yang non-IT juga ada, dari yang entry level sampai executive level. Contoh, karir non-IT tuh ya kayak social media manager, product data analysis, graphic designer, marketing, writer. Mungkin kalian penasaran, kenapa sih harus berkarir di Web3? Biar netral, aku bakal kasih poin minus dan poin plus berkarir di Web3. Start dari poin minus dulu deh. Karena Web3 ini masih tergolong baru, bisa kita sebut semua perusahaannya sebagai startup. Bekerja di startup ini tentu ada resiko. Bisa aja perusahaan tempat kita bekerja nggak bertahan lama. Tiba-tiba proyeknya berhenti dikembangkan atau bangkrut. Sedangkan poin plusnya, kerja di Web3 itu tuh range gajinya lebih tinggi karena pasarnya global ya. Dan talent yang punya kombinasi skill Web2 dan pengetahuan Web3 itu memang masih belum banyak. Aku rasa ini bisa jadi awal yang baik buat memulai belajar Web3 sebelum jadi mainstream. Karena kita bisa one step ahead dibanding talent-talent lainnya. Lalu kerjaan di Web3 ini tuh remote dan fleksibel ya. Memungkinkan banget buat kamu yang mau cari uang dengan punya pekerjaan double. Karena pasarnya global, jadi wajib banget buat kita bisa bahasa Inggris. Kalau kamu fresh graduate atau entry level yang pengen coba berkarir di Web3, kamu bisa mulai dengan pekerjaan seperti jadi moderator, brand ambassador, community manager. Job desk-nya mirip-mirip ya, seperti membantu pengguna baru menggunakan platform, lalu merespon pertanyaan dan komentar dari komunitas, dan ningkatin engagement lewat event-event offline maupun online. Walaupun ini pekerjaannya entry level, tapi waktu ngelamar, please lah usaha ya. Sebelum ngelamar, kamu perlu riset dulu. Ini proyeknya apa, terus bisa menyelesaikan masalah apa. Kira-kira visi misi proyek ini relate gak sih sama bidang kamu? Nanti waktu memperkenalkan diri juga harus proper ya, jangan cuma nanya ada loker nggak. Kasarnya kamu tuh harus bisa menjual diri kamu. To the point, kamu tuh punya skill apa. Dan akan lebih baik loh kalau misalkan kita punya portfolio yang bisa dilampirkan. Jangan lupa juga buat menyampaikan hal positif atau value apa sih yang bisa kamu kasih ke komunitas ini. Dulu di tahun 2021, aku sempat bekerja sebagai brand ambassador salah satu project crypto. Dan gaji yang aku terima cukup besar ya untuk pekerjaan yang simple. Waktu itu berkisar 300 sampai 700 dolar per bulan. Lebih tinggi ya dari UMR Jakarta. Biasanya kalau lagi bullish season, kebutuhan tenaga kerja juga makin naik. Jadi mereka lebih rela membayar tenaga kerjanya lebih tinggi dibanding saat bearish season. Bullish ini tuh istilah buat kondisi market crypto yang bagus, di mana pergerakan harga koin-koinnya cenderung naik. Sebaliknya, kalau market lagi nggak bagus dan harga koin cenderung turun, istilahnya tuh bearish. Untuk cek lowongan kerja di kripto, kalian bisa lihat di website-website seperti ini ya. Beberapa di antaranya bahkan udah mencantumkan kisaran gaji untuk setiap lowongan kerja. Alternatifnya, selain dari website, bisa juga nyari lowongan kerja di LinkedIn atau dari Twitter project yang bersangkutan. Kalau aku sendiri saat ini prioritas aku tuh bukan berkarir di Web3 ya. Sekarang aku lebih nyaman jadi content creator buat channel pribadi aku dan menjalankan berbagai strategi mencari cuan di kripto. Bisa nggak sih kripto ini menghasilkan keuntungan yang sustain tiap bulannya? Jadi berdasarkan pengalamanku, di kripto tuh banyak strategi yang bisa kita pakai buat dapetin cuan. Bisa dengan trading, airdrop hunting, yield farming, NFT flipping, play to earn, running node, atau mining.
Kalau kamu masih bingung dengan istilah tadi, tenang, nanti ada saatnya kita bahas satu persatu. Ada orang-orang yang memang fokus jalanin satu strategi aja, misalnya fokus trading koin doang, atau trading NFT aja. Kalau aku sendiri tuh tipikal orang yang suka mengganti strategi. Aku biasanya bakal pilih 2-3 strategi yang paling bagus rasio risk rewardnya pada saat itu. Karena kan crypto ini sangat fast pace ya dunianya. Projectnya tuh come and go. Bisa aja strategi yang aku jalanin sekarang tuh nggak perform lagi. Aku ambil contoh play to earn. Di tahun 2021 itu rame banget project-project NFT play to earn. Mungkin kalian pernah denger lah ya, orang-orang yang main game Axie Infinity bisa dapetin cuan setara UMR. Di awal-awal bikin YouTube ini yang aku bahas juga project StepN ya, yang juga P2E. Waktu itu pendapatan dari StepN cuma sustain selama 3 bulan. Dimana saat masa kejayaannya, satu NFT sepatu StepN itu bisa menghasilkan Rp900.000 per hari. Sekarang gimana? Ya udah hilang hype-nya dan nggak bisa lagi dapetin cuan kayak dulu. Ini kenyataan pahit ngikutin project yang lagi rame di kripto ya. Ada sebagian orang yang cuan gede dari StepN pada masa itu, tapi setelah pestanya selesai, tentu ada juga orang-orang yang kebagian cuci piring aja, alias jadi exit liquidity. Karena mereka ini beli NFT StepN ini di harga yang tinggi, yang kemudian harganya jadi anjlok. Nah, balik lagi ke pertanyaan, ada nggak sih cuan yang bisa sustain atau berkelanjutan di kripto? Ada sih yang namanya yield farming, atau dikenal juga dengan istilah staking. Konsepnya tuh mirip sama deposito di bank. Kalau deposito kan kita mengunci uang rupiah kita selama periode tertentu. Lalu sebagai imbalannya kita dapetin bunga. Kalau yield farming atau staking, kita tuh juga mendepositokan sejumlah koin kripto ke dalam smart contract platform kripto. Sebagai imbalannya kita juga dapetin bunga atau yield. Kita ambil contoh ya, kalau kita punya Ether, kita bisa staking di Lido Finance dengan bunga 4% per tahun. Masalahnya, mayoritas orang-orang tuh punya mindset, hah, masa di kripto cuma dapetin 4% sih setahun? Kalau modalnya kecil, nggak berasa dong. Mending gue sekalian beli RDPU aja. Sering kan orang-orang tuh join kripto karena expect dapat cuan puluhan, ratusan, bahkan ribuan persen dalam waktu singkat. Betul atau betul banget nih? Tapi disclaimer dulu nih, staking atau yield farming ini juga nggak 100% aman ya. Ada juga resikonya yang mungkin akan kita bahas next time aja kali ya. Sebenarnya bisa nggak sih cuan gede di kripto, tapi dengan modal kecil? Nah, ini juga bisa sih. Baru-baru ini kejadian. Nama strateginya airdrop hunting. Airdrop hunting itu apa? Airdrop itu aktivitas ketika project-project kripto bagi koin atau token secara gratis ke wallet-wallet dengan kriteria tertentu. Seperti di bulan Maret tahun ini, aku dapat airdrop dari project Arbitrum. Salah satu walletku dapat airdrop 2.250 token ARB, yang kalau dikalikan dengan harga ARB saat listing, itu di $1,4 satunya. Jadi airdrop ini bernilai $3.150, sekitar 47 juta lah ya. Tentu buat dapetin airdrop ini perlu usaha ya yang dilakukan. Aku perlu mendukung project ini dari awal. Waktu itu aku join komunitas Discord mereka, follow Twitter, lalu aku juga coba menggunakan platform baru mereka, seperti melakukan beragam transaksi di jaringan Arbitrum. Untuk bertransaksi tentu perlu modal dong. Kemarin buat transaksi di Arbitrum, biaya transaksi atau gas fee yang terpakai untuk satu wallet habis kurang dari $10. Selain airdrop, ada juga loh bentuk apresiasi lain. Seperti di bulan Mei kemarin, Project Layer 1 Sui ngasih reward buat komunitas yang join Discord mereka berupa hak buat membeli koin mereka dengan harga yang murah sebelum listing. Singkat cerita, dengan modal $45 buat membeli koin Sui, cuan yang didapetin tuh sekitar $2.000. Ini bukan bermaksud buat pamer ya, cuma mau cerita aja kalau di kripto ada juga strategi mencari cuan dengan modal yang terjangkau. Selain potensi returnnya yang tinggi, airdrop hunting ini juga bisa sebagai motivasi ya untuk kita mengenal cara kerja platform Web3. Karena kriteria untuk dapetin reward ini seringkali ya dengan bertransaksi di platform Web3 tersebut. Kalau kamu masih bingung, tenang, kita bahas lebih detail tentang seluk-beluk airdrop di video-video selanjutnya. Bye-bye!